ada satu. Cuma ada dua wanita yang di dunia ini aku cintai dan aku sayangin. Yang pertama Mama, dan yang kedua Nada. Jangan jadikan lisan ini mengeluarkan kata-kata yang membuat orang benci dan tidak suka kepada kita. Jangan ngobrol tentang kejelekan orang lain ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku itu cemas sekali, Mas. Aku yakin sekali Mas Najib itu tidak mungkin menculik Wahyu. Dan alhamdulillah, Mas, kecemasan itu semua terbukti. Kalau Mas Najib itu tidak bersalah. Malik! 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 Mas Sophia tuh. Aku tidak pernah ninggalin Wahyu. Itu semua terjadi karena keadaan itu tidak memungkinkan. Jadi aku harus menjaga semua perasaan orang lain. Kalau Najib itu punya perasaan cinta karo Dek Nada, apa salah semua perasaan Najib terhadap Dek Nada? Pak, salah Pak. Jawab. Bapak, jawab Pak. Bapak di sini. Ayo jawab. Tidak ada yang perlu dipaksakan. Wahyu lebih mencintai gadis itu ketimbang Farah. Tapi Jeng, aku itu berharap sekali Farah menjadi menantu aku. Dan aku yakin sekali, kalau Farah itu mau berusaha, Wahyu itu akan berpaling kepada Farah. Mama minta maaf. Mama minta maaf sama Papa. Selama ini, Mama menjadi istri yang durhaka sama Papa. Sampean tahu, kalau antara laki-laki dan perempuan itu yang bukan muhrim, berdua-dua, yang ketiganya itu adalah setan, Mas Bro. Pokoknya gue sayang sama lo, gue cinta sama lo. Lo juga kangen gak sama gue? Hati-hati lo, Le. Jangan-jangan Nada itu nggak ngasih hati. Hati-hati Pak, kalau bicara hati Dek Nada. Karena aku yakin hati Dek Nada hanya untuk hati Najib. Le, Anak-anak tuh udah pada kangen ngeliat lo, penasaran, pengen ngeliat Kiai Wahyu Subuh, jebolan pesantren Darussalam. Anak pesantren. Wahyu, aku akan selalu merindukanmu. Aku benar-benar tidak menyangka Aisyah bisa melakukan hal seperti itu. Mencari muka di depan bapakku sampai-sampai dia berani masuk ke kamar. Astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan akhlak Aisyah itu belum baik. Paham sampean? Paham, Mas Bro. Mas Bro, emang mukanya Mbak Aisyah hilang ya? Pakai dicari-cari lagi? cari muka itu artinya cari perhatian. Mbak Aisyah cari perhatian di depan bapaknya Mas Bro. Oh, carmuk ya? Benar. Carmuk. Cari muka. Tapi bukan cabir. Apa nih Mas? Cari bibir. Karena bibir sampean itu sudah pasti terlihat dari jarak 15 km. Maaf Mas Bro. Sejak kapan, Him? Aku tidak pernah memaafkan kesalahan sampean. Selalu aku maafkan, toh? Iya, Mas. Tapi yang jadi pertanyaan aku, kenapa sampean demen sekali membuat kesalahan? Aku beri tugas sampean besok untuk memberitahu dan menasehati Aisyah. Supaya tidak mendekati lagi bapakku dan mencari muka di depan bapakku.
bilang sama Aisyah, Aisyah, sampean itu santriwati. Sangat mengenal aturan dan peraturan pesantren Darussalam. Agar supaya introspeksi diri, mawas diri. Jangan seperti itu. Dia itu wanita. Harus menjaga diri dia. Paham? Paham, Mas Bro. Mas Bro udah ikut? Sampean lupa, aku besok ada urusan penting sama Dek Nada. Tentu tidak, Thomas. Mosok kita lupa. Cuman yang saya takutkan, nanti kalau ada apa-apa di sana, terus Mas Bro semaput. Nah, yang nolong siapa? Ayo. Dijaga. Dijaga. Paham? Mas Bro, hati Mas Bro kan lemah kalau ketemu sama Mbak Nada. Kalau misalkan lamaran Mas Bro diterima gimana? Ucapan sampean itu adalah doa. Dan insya Allah doa sampean itu akan terkabulkan. Itu kalau diterima lamarannya. Coba lah kalau lamarannya ditolak, piye sampean Mas Bro? Iya yo. Gawat. Kalau permasalahan perasaanku, isi hatiku dengan Dek Nada, sampean itu harus jaga bicara sampean. Bahasa sampean itu ibarat pedangnya Sayyidina Ali. Panjang, besar dan begitu tajam. Ketika sampean bicara seperti itu, hatiku ini bagaikan teriris. Iris. Nggih Mas Bro, saya nggak akan ngulangin lagi. Oh iya, Mas Bro mau ditemenin nggak nemuin Mbak Nada? Insya Allah aku siap. Apapun jawaban dari Dek Nada, baik itu berita yang sangat menyenangkan maupun berita yang sangat menyakitkan hati. Aku harus sudah siap. Aku harus sudah siap. Ini konsekuensi dari cinta. Cinta bukan hanya direkayasa. Itu bicara hati. Ya wis, Nggih Mas. besok pagi temani aku. Aku akan mengawasi para santri dan santriwanti berkebun. Oh nggih Mas. Mata sampean itu tidak lelah. Lebih baik sampean pejamkan mata sampean di kamar sampean. Tidur! Ya ampun Mas. Berdoa sebelum tidur. Kali saja malaikat pencabut nyawa mampir. Mas Bro kalau ngomong sembarangan ya. Auzubillah min jalik. Ih, jalik. Sana. Nggih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk, kok kamu rapi sekali, Duk? Gak seperti biasanya ya. Mau kemana? Nggak kemana-mana Pak. Nada cuma mau ke ruang batik. Nada itu mau membahas proposal pegelaran batik sama Nisa dan Sopo. Ayo, kok nggak dilanjutkan? Dan Mas Najib Pak. Pak, ternyata Nada itu sudah bodoh. Nada selalu saja membohongi diri Nada sendiri. Nada selalu menyangkal perasaan hati Nada, ya meskipun seringkali gagal, Pak. Maksud kamu apa, Dok? Iya, Pak. Sebenarnya Nada itu tidak pernah mencintai Mas Najib. Jadi selama ini kedekatan Nada dan Mas Najib itu hanya menimbulkan perasaan sayang Nada terhadap seorang kakak. Tidak lebih. Kalau kemarin Nada tiba-tiba menerima lamarannya Mas Najib, itu semua cuma pelarian, Pak. Itu ungkapan kekecewaan Nada saja, bukan dari dalam hati Nada sendiri.
Sekali lagi Nada minta maaf ya Pak. Nada udah ngerepotin Bapak. Maaf kalau keputusan Nada ini mengecewakan Bapak. Enggak kok, Duk. Bapak nggak kecewa ya. Karena kan Bapak dari awal sudah bilang sama kamu, semuanya Bapak serahkan sama kamu. Apapun keputusan kamu, Bapak akan turuti, Bapak akan ikuti. Yang penting bagi Bapak, kamu itu bahagia dan ikhlas dengan keputusanmu sendiri. Terima kasih ya Pak. Bapak sudah memberikan banyak pengertian untuk Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Nada menolak lamaran Mas Najib. Ya wis, kalau gitu secepatnya kamu temui Najib. Kamu jelaskan sejelas-jelasnya agar dia tidak kecewa dan berburuk sangka sama kamu, ya? Nggih Pak. Insya Allah secepatnya Nada akan jelaskan ke Mas Najib. Ya sudah kalau gitu Nada permisi dulu ya Pak. Nada mau ke Sanggar Batik. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, hari ini aku akan mendapatkan kabar baik. Dan aku tidak boleh berpenampilan biasa-biasa saja. Dek Nada, insya Allah, ini awal kebaikan dari kehidupan kita ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben sampean ganteng, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Cik. Monggo, Mas. Go. Assalamualaikum. Waduh, repot ini urusannya. Kok kalian tidak taklim sama Ustazah Hasnah? Kan masih 15 menit lagi Pak Ustadz. Iya ya. Ya sudah. Kalau taklim nanti salam buat beliau ya. J Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Ustadz Mahmud tidak lewat-lewat. Alhamdulillah, Ustadz Mahmud sudah tidak ada. Coba kalau tadi aku bertemu dia, waduh, bisa panjang urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean yang larang Aisyah nganter makanan di kamar? Hah? Loh. Kita itu tidak melarang Mbak Aisyah itu ngantar makanan ke tempatnya Mas Bro. Tapi kita berdua ini menghalangi biar Mbak Aisyah tidak ngantar ke tempatnya makan Mas Bro.
Terus bedanya apa? Melarang sama menghalangi. Bedanya apa? Loh, jelas beda, Pak. Dari huruf dan katanya pasti artinya beda. Gimana tuh? Oh. Biasa. Oh no. Biasa ya. Iya. Mas Bro sama bapaknya yang tua sama muda beda. Sampean pikir saya nggak dengar omongan sampean? Ya memang nggak dengar. Mau sampean geremeng. Kata Aisyah tadi, sampean menghalang-halangi Aisyah nganter makanan. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Ada. Ngaku. Mas Bro. Oh, kui rungokke guru besar. Guru besar iku kudu dirungokke. Yen ra dirungokke dosa. Yen ra dirungokke tak tumpuk ya kuwi. Guru besar apa? Ada badan besar ya? Kalau ada yang perhatian sama bapak, sampean kan nggak jadi repot. Ngerti? Ngerti, Pak Bro. Makanya sampean harus bersyukur. Ada yang mau perhatian sama bapak. Ngerti sampean? Ngerti, Pak Bro. Kalau sudah ngerti sekarang, show must go on. Sobat makan soon. Apa nih? Apa tuh? Enggak. Jep, kita buat lontong aja yuk di sana yuk. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Nah, wis Pak, nggak usah dipikirin. Monggo, monggo, duduk. Yang masak kamu, Duk? Nggih to, mosok mosok sapa kuwi Mbak Meni, yo Aisyah sing masak. Silakan. Kamu kok tahu senengannya bapak? Telurnya 2. Assalamualaikum. Mas Bro. Akhirnya datang juga lo, Bro. Bro, geng, Wahyu Subuh. Nyungsepnya kelamaan lu, Bro. Cadas lu ya. Kayaknya lo betah di pesantren. Dan gue denger kayaknya sepertinya lo ganti nama ya. Kiai Wahyu Subuh ya. Lagi lu semua. Tapi men, penampilan lu kenapa nggak berubah men? Biasanya tuh santri apa? Ada apa nih? Yang ini. Nah, peci kopiah gitu. Dan nggak kayak kita men. Kalau kita kan kalung, dia tuh yang tasbih. Tuh mesti tuh men. Gila lu, keramat tuh. Dodo. Dari dulu kayak lu gak ada perubahannya. Tetep aja konyol sama Nora. Kampung yuk. Tapi tetap aja ya kayak jiwa gue rocker man. Udah, stop. Sekarang giliran gue ya. Wahyu, gue kangen banget sumpah sama lo. Sorry San. Kayaknya lebih baik kalau kita salaman aja. Lo, lu kok beda banget sih? Lu nggak kangen sama gue? Lu nggak mau dipeluk sama gue? Oke, fine. Genit sih lo. Sini. Kayak lo gak tau aja, dia sekarang udah jadi santri. Jadi haram hukumnya sama cewek yang bukan murimnya. Ya jadi seperti itu Mas. Aku sama Nisa berencana untuk menyelenggarakan pagelaran batik di pesantren ini. Dan aku tuh sebenarnya pengen supaya santriwati di sini itu hasil karya itu dipamerkan di depan warga-warga sekitar supaya mereka itu semakin termotivasi untuk membuat karya-karya yang lebih baik. Untuk penjelasan teknisnya biar Nisa yang ngejelasin Mas. Kalau masalah teknis Nisa belum buat secara detail, tapi Mas Najib, Mas, Nisa mau ngomong Mas. Hah? Nisa? Nisa di sini Mas. Mau ngomong apa tuh, Nisa? iya jadi kita kan rencananya mau membuat pagelaran batik. Kita itu mau mengundang tamu undangan tuh warga-warga sekitar sini aja. Kita juga mau undang anak-anak dari pesantren lain yang mempunyai kegiatan membatik. Dan rencananya kita mau membuat pagelaran tuh di daerah koridor aja. Jadi nggak usah pasang tenda.
hitung-hitung menghemat biaya, Mas. Kalau Mas Najib ada ide silahkan. Mas Najib. Ayo Nisa, kamu itu mau ngomong apa? Dari tadi diam saja. Ayo ceritakan maksud kamu. Mas Najib yang ngaco dari tadi ngeliat nggak dengerin Nisa. Mas, aku sama Nisa dari tadi tuh nunggu jawaban dari Mas Najib. Gimana komentar Mas Najib? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Rencana Dek Nada dan Dek Nisa itu bisa mendatangkan peluang bisnis yang sangat luar biasa. Bayangkan, usaha peternakan Pak Ki Abdullah, Dek Nada dan Dek Nisa mau kembangkan seluas-luasnya. Masya Allah, itu bisa mendatangkan uang puluhan juta. Bayangkan, kalau banyak sekali distributor atau pabrik yang meminta susu dari sapinya Pak Ki Abdullah, waduh. Dan yang paling terpenting, dengan niat untuk mengembangkan usaha atau bisnis peternakan sapi, santri dan santriwati pesantren Darussalam itu semakin kuat, semakin sehat. Karena setiap hari itu dijejeli itu susu sapi itu. Bagus. Mas Najib sangat setuju. Luar biasa. Maaf Mas, dari tadi itu yang kita bahas pagelaran batik. Bukan peternakan sapi. Nyambung. Kamu itu udah usah sok tahu Nisa. Aku itu tadi baru pembukaan, belum ke pokok permasalahan. Tadi aku itu bicara peternakan sapi, itu hanya memberikan contoh, membuka pikiran Dek Nada dan Dek Nisa untuk memanfaatkan suasana. Maksud aku, bagaimana kalau motif batik Dek Nada yang mau dipamerkan itu jangan yang itu saja, boring, bosen. Coba sekali-sekali itu gambar sapi besar di tengah ladang yang hijau, yang luas. Sapi itu sedang itu sedang kasih itu ada anak kecil itu yang sedang memberikan rumput. Oh itu bagus, itu menarik, itu baru luar biasa. Jangankan pembeli lokal, pembeli mancanegara itu pasti datang dan ribuan dolar pasti masuk ke kas pesantren Darussalam. Gitu maksud aku Nisa. Intinya setuju ya Mas ya? Setuju. Alhamdulillah. Ya wis kalau gitu, sekarang Mas Najib tanda tangan ini Mas proposalnya. Karena kalau nggak ada tanda tangan Mas Najib kan sama aja rencana pagelaran batik ini nggak dapat restu dari Mas Najib selaku ketua pengurus pesantren Darussalam. Astagfirullahaladzim, Dek Nada menyanjungku. Aku tidak kuat mendengarkannya. Mas, istighfar Mas. Mas Najib kenapa Mas? Mas istighfar Mas. Mas istighfar. Mas Najib kenapa Mas? Gimana Dek? Mas Najib harus tanda tangan? Iya wes deh, Mbak Nisa panggilin Pak Ustadz dulu ya. Takutnya Mas Najib iki kesurupan Mbak. Oh enggak, aku enggak kesurupan. Aku sedang berpikir, Dek Nada, Dek Nisa itu mempunyai niat yang sangat baik untuk pesantren Darussalam. Aku ini sangat terharu. Di mana Dek? Di sini Mas. Ini. Mas. Mas Najib. Wes. Alhamdulillah, sudah. Ya Allah, aku ndak mungkin bicara sekarang sama Mas Najib soal sikapku pada lamarannya. Kalau Mas Najib dipuji sedikit saja sudah seperti ini, apalagi kalau dia tahu aku menolak lamarannya, dia pasti syok. Makasih ya Mas. Maafkan Mas Najib tadi. Dek Nada, Dek Nisa, ndak usah berpikir yang macam-macam.
Tadi Mas Najib itu hanya terharu. Sampai saat ini keberadaan Mas Najib sebagai ketua pengurus pesantren Darussalam masih diakui. Sampai-sampai Mas Najib diminta untuk tanda tangan akan rencana yang memang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Silakan diminum, Mas. Hati-hati. Aduh, Mas Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan segenap santriawan dan santriawati yang insya Allah kita semuanya mendapatkan cahaya nurullah, cahaya kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah tema tentang sholat. Faidah, manfaat daripada sholat yang kita kerjakan. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sholat berarti orang yang tahu terima kasih. Orang yang tahu terima kasih pasti akan mengingat kepada siapa yang telah memberikan nikmat kepadanya. Pertanyaannya, lalu bagaimana cara terima kasih kita kepada Allah? Allah memberikan kita nikmat bukan 1 bulan sekali, tapi setiap detik Allah berikan kita nikmat. Pertanyaannya, berapa jam dalam sehari Allah mewajibkan kita bersyukur? Kalau hitungannya sholat adalah cara untuk kita bersyukur dan mengingat Allah, berarti sholat itu yang wajib ada 5. Kalau setiap satu waktu 5 menit aja, kali 5 udah berapa? Hanya 25 menit. Kita berterima kasih dan mengabdi kepada Allah dalam satu hari. Bukan untuk mengharapkan gaji 1 bulan sekali. Tapi nikmat setiap detiknya Allah berikan. Itu pun masih ada yang malas. Dan Allah memberikan sistem itu 25 menit sehari. Tidak cash, tidak langsung. Tapi sistem ngutang, nyicil, kredit. Subuh 5 menit. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit. Jumlah total 25 menit, Allah berikan kalian nikmat setiap detik. Sementara kita bekerja 8 jam setiap hari, nikmat gajinya 1 bulan sekali. Ini logika simpel saja. Betapa sholat itu menjadi cara untuk kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum kalau kita lihat bagaimana Allah memberikan reward, punishment, ada penghargaan, dan juga ada hukuman buat mereka yang sholat dan buat mereka yang tidak sholat. Di antaranya kata Rasul, wajah orang yang sholat itu dari pancaran air wudhu akan bersinar. Sekalipun hitam, dia akan terlihat manis. Hitam manis, hitam manis. Yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Kalau Arman Pak Ustadz bosan enak ya Pak Ustadz. Tapi kalau sudah hitam, tidak sholat. Hilang manisnya, tinggal hitamnya. Itu di antara hikmahnya. Yang kedua, Allah berikan keberkahan di dalam hidupnya. Allah mudahkan segala urusannya. Karena yang kita ketuk pintunya adalah
pintu rahmat Allah yang punya dunia ini, yang punya alam semesta ini. Kita minta kepada Allah lewat ibadah sholat yang kita kerjakan, satu harapan, Allah yang punya dunia dan alam semesta ini akan memberikan apa yang kita minta. Jadi sholat itu merupakan kewajiban dari setiap muslim laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan balighah. Nah, saya pikir dalam hal ini saya tidak panjang lebar, tapi saya akan memberikan kesempatan buat semua para santri untuk bertanya tentang kaitannya dalam persoalan sholat. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak Ustadz. Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau misalkan kita lupa akan rokaat yang kita sedang sholat? Misalkan kita sholat isya, Pak Ustadz. Kan ada 4 rokaat. Terus kita berhenti di 3 rokaat. Itu diterusin apa berhenti, Pak Ustadz? Oke. Sama katanya kalau misalkan kita lagi sholat bergerak lebih dari 3 kali itu batal sholatnya, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi pada saat misalnya kita sedang melaksanakan sholat, Allahu Akbar, rokaat pertama khusyuk, rokaat kedua khusyuk, rokaat ketiga udah mulai ngelindur. Ini gue rokaat 3 atau rokaat 4 ya? Aduh, 4 tapi 3 nih. Maklum yang dipikirin banyak. Urusan sendal di luar takut hilang, urusan kreditan belum bayar, urusan anak belum bisa bayar sekolah, banyak yang dipikirin. Jadi sholatnya 4 rokaat, tapi masuk 3 rokaat, udah mulai lupa. 3 atau 4, 3 atau 4. Maka jangan berpikir untuk mengatakan itu 4, anggap itu 3. Walaupun kemudian orang ketika di belakang melihat, kok sholatnya 5 rokaat. Tapi memang itu sebuah peraturan. Jika kita meyakini dan merasa bahwa sholat yang kita kerjakan pada saat kita mengerjakan 4 rokaat, lalu kita lupa 3 atau 4, 3 atau 4, ambil yang paling ringan, 3. Walaupun kemudian nanti jumlah totalnya 5 rokaat, andai kata yang kita kerjakan saat lupa tadi, misalnya di rokaat yang keempat. Itu yang pertama. Yang kedua, soal gerakan. Jadi di antara tata cara kita melaksanakan ibadah sholat, tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat lebih daripada 3 kali. Berturut-turut ya, berturut-turut. Misalnya pipi gatal. Lalu kita begini nih, batal. Tapi kalau 1 jari dianggap bukan gerakan. Tempelin, mau garuk 10 kali begini pun tidak apa-apa. Boleh. Tapi kalau sudah begini, ini dianggap gerakan besar. Ini udah gerakan besar nih. Sentuh 1 titik, cukup 1 jari yang main. Enak kan 1 jari? Ya, 1 jari yang main. Ya. Tapi kalau gerakannya lebih daripada 3 dengan gerakan besar, begini, begini, sini, wah udah itu udah batal. Udah merusak sholat karena melakukan 1 gerakan di luar gerakan sholat. Lebih daripada 3 batal. Selanjutnya, saya Pak Ustadz. Silakan Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustadz, kalau kita sholat itu, kalau pikiran kita mengawang-awang itu batal nggak Pak Ustadz? Oke, baik. Misalnya memikirkan pacar kita yang di mana. Aduh. Yang pertama, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mendapatkan kemenangan orang-orang yang beriman yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Khusyuk tidak menjadi rukun. Katakan pada saat kita setelah takbiratul ihram Allah itu cukup khusyuk. Khusyuk buat orang awam seperti kita
Cukup di takbiratul ihram. Allah, saat Allah. Ya Allah, ya Rabb, sholat ini aku persembahkan untukmu. Ho Akbar. Habis itu kemudian ingat, ya Allah, Maimunah, apa kabarmu hari ini? Dek Nisa, Melani, rasanya aku kangen. Waduh, kesannya khusyuk padahal di otaknya kemana-mana. Itu tidak membatalkan sholat, tapi membawa pengaruh yang tidak baik dalam sholat kita. Karena kita tidak khusyuk dengan apa yang kita baca. Makanya afdolnya orang yang sholat itu bukan hanya dia membaca, tapi dia memahami makna isi kandungan ayatnya. Agar supaya relung hati dan pikiran ini tidak ngawang kemana-mana. Yang dia ingat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatinya langsung mengartikan, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Diisi oleh itu. Supaya tidak ada isian-isian yang lain. Afdolnya untuk mendapatkan kekhusyuan, diupayakan kita memahami dan mengerti makna ayat yang kita baca. Tapi tidak batal, man. Tidak batal. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali tema kita yang berikutnya. Tapi nanti, tidak hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Him. Piye kabare? Alhamdulillah, Dul. Semuanya baik-baik saja. Dan yang lebih melegakan lagi, aku dan Rusmina tidak jadi cerai. Syukur alhamdulillah. Waduh, aku seneng dengarnya. Wah, kita memang mendoakan semua di sini yang terbaik untuk kamu. Amin ya rabbal alamin. Aku dan Rusmina berjanji kalau tidak akan mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Lalu Nada bagaimana tuh? Dia baik-baik saja kan? Alhamdulillah, Him. Nada sehat. Dia sudah beraktivitas kembali. Ya, semoga kita semua ini baik-baik saja, Him. Sehat. Dan jangan lupa, Him, kita harus bersyukur kepada Gusti Allah. Karena kita telah diberikan nikmat yang luar biasa selama ini, Him. Amin, ya rabbal alamin. Kapan Wahyu mau kembali ke pesantren ini? Kalau itu aku kurang tahu tuh. Semua akan kembali ke Wahyu ya. Disampun sementara sampai di sini ya tuh. Aku matur nuwun ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nada, lo lagi apa sih sekarang? Asal lo tahu ya, gue itu kesepian. Gue ngerasa kehilangan suasana hangat dan tentram di pesantren. Seandainya aja lo ada di sini nemenin gue. Gue kangen banget sama pesantren. Dan terutama sama lo, Nada. Kangen banget. Oke Marlina, kita udah sampai di pesantren. Let's go Marlina. Go out from the car. No, I want to stay in the car. I want to go home. Marlina mau pulang, Mami. Pak, no. buka pintunya, Pak. Oh no. Nice place ya?
Wow. Aku nggak mau kesini, Mas. Marlina, please, listen to Mami. Let's go. No, Dad. Tell her I don't want to be here. I mau pulang, Dad. Daddy jangan diam aja. Ini bantu anaknya susah. Sorry, Ma. Saya tidak bisa buat apa-apa. Saya sekarang lagi banyak masalah. Apalagi saya lagi sibuk sekarang. What? Sorry. Oh my God. This is Okay, Marlina. Let's go. No. Dad, where's rupiah? Take it. Sorry. Let's go, Marlina. No, Dad. Biarin aja. I wanna go home. No. Let's go. Daddy, ayo. Come on. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono apa tuh, Nduk? Ono apa? Gawat, Pak Kiai, ada yang gawat. Astagfirullahaladzim, gawat apa? Ngomong itu aja kan begitu ya. Iku Pak Kiai di luar, Pak Kiai. Ayo Pak Kiai keluar yo. Stop. Let's go, Marlina. Listen to Mami. Kamu malu sama orang itu dilihat-lihat. No. I don't want to be here. I don't want to be forced into this. Marlina nggak mau dipaksa. Dad, tell her. No. Daddy, kamu jangan diam aja. Wow. Suasana di sini sangat natural sekali. Keren. Cool. Please, Daddy, jangan ngoceh terus. Be quiet, Daddy. Ini bantu anaknya tidak bisa diatur. Nggak bisa diatur, Mami. Nggak bisa. Dad, say something. Help me. Ono apa meneh iki? Banyak orang itu. Daddy, come here. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Saya mau ketemu sama Pak Kiai Abdullah. Where is Pak Kiai Abdullah? Oh, saya sendiri. Oh, assalamualaikum. Selamat siang, Pak Kiai. Saya ini. Grandpa. That's my mom. Mami itu jahat. Pikir aku anak nakal. You have to help me, Grandpa. Help me. I want to go home. Help me, okay? Help me. Please, Grandpa. Please help me. Marlina. Maaf ya Pak Kiai ya. Marlina, please behave yourself. You don't hug him, but you second. No, not like that. No, second. Like this. Okay. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Maaf ya Pak Kiai. Ya wis. Monggo. Ya. Daddy, let's go. Monggo. Thank you. Daddy. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Nada, Mbak Nisa ditunggu Pak Kiai di ruangannya. Terima kasih, yo. Jadi begitulah Pak Kiai, kami berdua sudah tidak sanggup mengurus Marlina, putri kami satu-satunya. Mungkin karena kami berdua sering tinggal di luar negeri, dan setahun ini Marlina tinggal bersama kakek neneknya di Indonesia. Karena itu dia panggil kamu Grandpa. Setiap kali dia lihat orang tua, dia panggil Grandpa. Jadi tolong Pak Kiai, jangan marah ya. Emang dia punya refleks seperti itu. Gak apa-apa. Tenang wae, ya. Ketika kedua orang tua saya meninggal karena kecelakaan 6 bulan yang lalu, Marlina sepertinya kehilangan pegangan Pak Kiai. Lalu dia liar seperti ini Pak Kiai. Sudahlah sayang. They're all acting. Maaf Pak Kiai. Jadi apa yang bisa saya bantu dan saya lakukan untuk Marlina? Jadi begini Pak Kiai, saya ini merasa berdosa
Karena saya seorang ibu tidak bisa mengurus anak dengan baik. Ya biarpun saya cuma ibu rumah tangga, tapi saya tetap sibuk. Saya selalu keluar negeri ikut suami. It's so hot here. So hot. Marlina. Maaf. Saya ngerti kok, ngerti sekali. Melihat kondisi anak saya jadi bingung Pak Kiai. Saya sebenarnya mau mengajar ilmu agama dan sopan santun kepada Marlina. Biar Marlina itu tidak liar lagi seperti ini. Tapi saya nggak ngerti. Jadi saya mau titipkan Marlina di sini. Saya minta tolong sama Pak Kiai, izinkan anak saya tinggal di sini. Saya mau titipkan Marlina di sini. Boleh kan Pak Kiai? Insya Allah. Karena pesantren ini terbuka untuk siapa saja. Saya sendiri nggak keberatan. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita tanyakan langsung sama Marlina Pak Kiai. Kita tanyakan sama Marlina. Iya. Apakah Marlina itu mau nyantri di sini? Nyantri? What is nyantri? Iya, nyantri is studying, like student. Oh, Marlina pasti mau kok Pak Kiai, pasti mau. Dia pasti betah tinggal di sini. Saya yakin itu kok Pak Kiai, benar. Ya. Ya kan Hani? Betul Pak Kiai, istri saya betul. Marlina dari dulu suka suasana desa. Alhamdulillah. Betul Marlina? 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 Where is Dad? I don't know. Marlina? Marlina? Yuk! Yuk, berhenti di depan yuk! Gue sama Opa yang mau ngomong, berhenti di depan! Yuk! Maksud Bapak apa? Memuji habis-habisan Aisyah di depan Fuad dan Rohim. Aisyah itu pantas untuk dipuji. Kamu tahu toh, Bapak ini orangnya paling pelit muji orang. Loh, kalau sudah pelit, kenapa sekarang Bapak malah muji-muji Aisyah? Bapak ini nggak konsisten. Itu artinya Aisyah punya keistimewaan. Kamu tahu, pendekatannya sama Bapak itu yang menyentuh perasaan Bapak. Tapi tidak pernah menyentuh perasaan Najib. Sudahlah Pak. Bapak ini nggak usah berusaha untuk menjodohkan aku dengan Aisyah. Bapak kan baru sehari 2 hari kenal Aisyah. Sudahlah Pak. Yang diambil oleh Bapak ini adalah langkah inisiatif, antisipatif, alternatif. Kalau kamu positif, ditolak sama nada. Karena Bapak yakin Pak Kiai Abdullah ini nggak bisa digugat kalau kita nanti naik banding. Makanya sedia payung sebelum hujan. Astagfirullahaladzim. Di mana-mana yang namanya orang tua itu, kalau ada niat baik dari anak, ya didukung Pak. Bukan malah Bapak bicara seperti itu. Wes lah, Bapak yakin saja sama Najib. Bapak percaya sama Gusti Allah, bukan sama kamu. Lah, kalau urusan itu memang betul, Pak. Maksud Najib, Bapak serahkan semua sama Najib. Percaya sama Najib. Barusan saja, Dek Nada itu bicara sama Najib. Bahasa tubuh dan gaya bicaranya itu sudah mencerminkan, sudah memberikan signal-signal. Nada memberi sinyal ke kamu. Kenapa gak sekalian pulsanya, Le? Walah, Pak. Gak usah guyon, Pak. Waktunya sangat tidak tepat. Maksud Najib itu, Dek Nada itu sudah memberikan signal atau tanda-tanda seolah-olah atau seakan-akan, dan aku sangat yakin dia itu akan menerima lamaranku. Yakin gue? 1000% Najib yakin. Jadi sekarang Najib memohon sama Bapak. Gak usah merumitkan suasana. Gak usah Bapak itu berusaha untuk menjodohkan aku sama Aisyah. Karena sampai detik ini,
Perasaan dan hatiku itu hanya untuk Dek Nada. Ini tinggal selangkah lagi, Pak. Jangan Bapak itu malah berantaki semua. Oke lah kalau tuh gitu. Begitu. Bapak yakin sama kamu. Tapi kalau sampai Nada menolak, kamu harus mau nikah sama Aisyah. Nggak boleh cari wanita lain. Deal or no deal? Jangan pakai kalau, Pak. Berdoa jadi. Begitu. Deal or no deal? Berharap jadi. Begitu. Deal or no deal? Deal. Astagfirullahaladzim. Bagus. Maafkan aku, Pak. It's so hot. Gerah banget. Hey, what's up, Marlena? What's happening? What's wrong with you guys? Hey, what's up? What's going on? Astagfirullahaladzim. Alright. Oh wow, it's actually kind of nice here. Hey guys. My name's Marlena. Just wanted to talk to you. Hai, kenalkan nama saya Marlena. Kenapa sih? Kenapa sih? What's up? What's going on? What's happening? Come on, guys. Aku kan cantik. Sampai nggak boleh di sini. Sampai itu memang ayu, tapi pergi. Mas sampean ini. I'm cool. I'm keren, you know. But, hi, my name's Marlena. Siapa itu, Mbak? Nggak tahu nih siapa ya. Hey, what's up, guys? Ya ampun. Saya mau lihat. Guys are so stupid. Ya wes, ikut Mbak yuk. Ayo. Gimana, Mas? Sudah aman? Aman. Maksud sampean? Apa pesan di Darussalam ini terjadi huru hara? Yang huru hara itu kan perasaannya Mas Bro, ya toh? Mas Bro itu takut sama bapaknya. Kalau Mas Bro mau dijodohin sama Mbak Aisyah. Iya toh? Fuad Rohim. Mas. Apa sampean pernah dengar rencana perjodohan aku sama Aisyah? Apa jangan-jangan bapakku sudah bicara langsung karo sampean? Ingin menjodohi aku sama Aisyah? Enggak. Kalau enggak, pantes enggak? Sampean itu membuat kesimpulan sendiri. Dan ternyata kesimpulan sampean itu salah. Dan bisa mengakibatkan fitnah. Gimana kalau para santri semua pada tahu? Hah? Maaf, Mas Bro. Wah, seperti biasa. Aku pasti maafkan sampean. Lawang semakin hari semakin kesini, sampean itu semakin seperti kedelai yang suka jatuh ke lubang yang sama. Nyun sewu, Mas, salah. Bukan kedelai, keledai. Iya, Mas, yang cil itu kayak kuda kuy. Aku tahu. Aku hanya mengetes isi otak sampean yang kosong.
kebiasaan selalu mencari kesalahan aku yang kecil untuk mengalihkan topik pembicaraan yang lebih penting. Sudah biasa sampean. Maaf sebelumnya Mas Bro, bukannya topik itu udah pindah dari pesantren ini udah lama lagi. Rohim, oh Im. Iya Mas Bro. Melu aku yuk. Nandi? Ke stasiun Tugu. Jalan-jalan. Mau apa Mas Bro? Aku punya rencana yang sangat mulia untuk sampean. Alhamdulillah. Aku rencana ingin menaruh lambe sampean itu di rel kereta, terus langsung dilindes sepur. Habis. Sudah tidak ada, tipis, bahkan bisa hilang. Insya Allah, lambe sampean itu selalu mengeluarkan kata-kata yang sangat positif setelah dilindes sepur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C. Di luar sana ada keributan, Mas. Maksud sampean? Keributan. Keributan opo? Ini, Mas. Ada penyusup di pesantren kita, Mas. Sopo? Perempuan. Hebat ya pesantren kita. Ada ribut wedi. Perenang nasional. Ngawur sampean. Ribut Wahid itu foto model, Him. Oh, yang kata Mas Bro itu ya? Temennya almarhum Gepeng, foto model zaman dulu. Ayo kita kejar. Ayo, ada ribut. Mana? Mas, kue Mas, orangnya Mas. Kue. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Goblok, kalimat sampean itu salah. Nah, harusnya gimana, Mas? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. What's wrong with you guys? You know, I'm not the devil. I'm human like you. Seriously, I want you guys to get to know me. Sak karepmu lah. Aku sudah bilang yo, aku tidak kenal sampean. Dan sampean harus menghormati peraturan pesantren Darussalam. Jangan bicara di depan kita. Aku tidak mau dan temanku ini imannya terganggu. You know what? Whatever. I hate you. Tidak tahu tak. Wong Londo. Sampean ngerti ndak? Mas Bro tuh ngomong apa? Dia ini santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam. Jadi sampean tuh harus bisa nurut, ngerti? Londo, boleh. Ngerti ora? Don, mingkem. Bibir sampean mingkem. Dudon kenop. Sampean pikir wedoan itu tempat tidur kayu? Itu wedoan apa? Spring bed ya? Spring bed. Spring bed. Ayo jawab. Kayaknya nggak ada suaranya, Mas Bro. Sudah tidak ada dia. Kemana makhluk itu? Biar tak tanya dulu ya, dia mau kemana Mas Bro? Jangan perkeruh suasana. Fuad, Iya, Mas. cari. Loh, tadi dia ada di sini aja kita nggak berani ngelihat, apalagi saya suruh nyari. Piye ceki? Dewis, kalau begitu aku akan tugaskan santriwati untuk memberitahukan dia supaya menghormati peraturan tata tertib pesantren Darussalam, supaya menggunakan baju yang genah. Iya. Supaya imanku tidak terusak. Aku juga, saya juga, Mas. Mana, Man? Waduh, Mas, penyusupnya ini di mana tuh, Mas? Kurang ajar. Dia itu sudah berani-berani menginjak pesantren kita, Mas. Pesantren Darussalam. Man, tenang, Man. Sampean tenang dulu. Sampean itu nggak boleh emosi. Pokoknya kalau penyusup itu tertangkap, Man, biar aku, Man, yang mencicipi duluan. Loh, jilat-jilat seperti es krim. Lo kok mencicipi tuh? Maksud aku itu begini, biar aku yang menangani kasus ini, begitu. Kok cicipi kok makanan wae? Mana yo? Udah ada ya, Man. Wah, jangan santri itu bohong tadi ya? Kita tertipu tampaknya, Man. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh, Papa nggak boleh lihat, Mas. Ada apa sama kamu? Why are you covering your faces with your hat? Nggak tahu. I don't understand. I don't speak English.
mampu, Mas. Aku lupa nyuci peciku. Mas, sampean nggak usah ngebahas itu. Kepala sampean itu memang sudah bau, Man. Banyak cacingnya. Ngawur. Sudah, yang penting kita nggak usah lihat perempuan londo itu, ya. Ada apa dengan kamu? Like, why are you covering your faces with your hats? I do not understand. Am I that ugly? Oh my God, apa salah saya? Maaf, kamu memang tidak salah. Tapi tidak tepat aja kamu itu berpakaian seperti ini di dalam pesantren. Jadi kita semua di sini Takut? Takut sama saya? Aku bukan setan. Aku manusia. I'm not the devil. Memang benar. Kamu itu bukan setan. Dan kita tidak pernah takut sama sampean. Kita semua di sini hanya takut sama Gusti Allah. Karena kita takut sama Gusti Allah, makanya dari itu kita tidak mau melihat aurat sampean. Aurat? What is it? Iyo, iku tuh aurat kamu. Itu adu kulit. Itu rambut kamu tuh yang boleh lihat tuh cuma suami kamu, mahram kamu. Apalagi kamu masuk kawasan pesantren. Kalau boleh, aku bantu kamu ya untuk menutup semua aurat kamu. Ini jaketnya kamu pakai dulu ya. Sebagai muslimah itu, kamu harus menutupi semua aurat kamu. Nah, sekarang kamu berpakaian seperti ini, kamu kelihatan cantik.